Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan bab 7, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan satu persatu nama-nama kelompok 7. Yang pertama, Panindia Kosmarni, NPM 15, kedua Devi Ratnasari, NPM 20, ketiga Muhammad Yahya, NPM 30, keempat Marnia Naomi Panjaitan, NPM 41. Laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan. Kemudian, laporan keuangan pemerintah itu sendiri adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Ada tujuan umum. Laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kemudian ada spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, yaitu kewajiban SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, kedua neraca keuangan daerah, ketiga laporan arus kas, dan keempat catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelumnya, laporan kepada masyarakat melalui DPRD, kemudian laporan keuangan harus diperiksa terlebih dahulu pada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi, kota, kabupaten. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pentingnya laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah suatu entitas pelaporan keuangan publik yang harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan daerah kepada para stakeholder, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada stakeholder yang di dalamnya mencakup berbagai pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah di mana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran. Sebelum diserahkan kepada DPRD, laporan keuangan pemerintah daerah terlebih dahulu diaudit oleh lembaga negara yang independen, yaitu BPK RI, dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu lembaga negara independen yang berwenang memeriksa keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan keuangan tersebut meliputi arus kas, neraca, realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini baru dikenal sejak adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun untuk pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah sebelum lahirnya undang-undang tersebut telah terlebih dahulu diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Namun peraturan itu pun belum sempat dilaksanakan dengan sempurna, tetapi telah terbit undang-undang sebagaimana tersebut di atas.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi selama 10 tahun bahkan sejak Indonesia merdeka, laporan keuangan pemerintah belum pernah dikelola dengan transparan, sehingga masyarakat sulit untuk memperoleh informasi keuangan negara maupun keuangan daerah sesuai mekanisme pengelolaan. Sistem akuntansi atau penatausahaan keuangan di masa lalu dilakukan dengan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas, mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas, dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Dengan melihat penyampaian informasi keuangan yang disampaikan kepada stakeholder, maka sistem akuntansi atau penatausahaan keuangan dilakukan perubahan, yaitu dari basis akrual dari basis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selanjutnya, penggunaan standar akuntansi yang sama mengakibatkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam hal distribusi alokasi sumber daya yang sudah dapat dipercaya karena sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. Alokasi sumber daya tersebut setiap tahun dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD, dan setiap akhir tahun periode akan dilakukan audit oleh BPK, yang audit tersebut disimpulkan dalam bentuk opini-opini BPK sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, laporan realisasi APBD. Laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran, pendapatan belanja dan pembiayaan setiap fungsi, dan yang terakhir organisasi dan jenis selama 1 tahun anggaran. Lalu yang kedua, neraca. Laporan ini menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Lalu yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menyajikan informasi yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas. Tahap-tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah. Yang pertama, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang ketiga, Kepala SKPKD selaku bendahara umum dapat menyusun laporan arus kas pemerintah daerah.
Lalu yang keempat, kepala daerah yaitu gubernur atau bupati ataupun wali kota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. Dan yang terakhir, Kepala SKPKD menyelesaikan penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada kepala daerah paling lambat 3 bulan setelah laporan anggaran berakhir. Lalu, kepala daerah menyampaikannya kepada BPK untuk diperiksa selama kurang lebih 2 bulan. Dan yang keenam, kepala daerah menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kami apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.